Yang penting juga kita harus tahu nih skor ini dari mana. Kalau kombinasi itu biasanya Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Sekar di Behind Beauty Podcast. Nah, episode kali ini kita akan ngobrolin seputar masalah-masalah kulit dan jenis-jenis kulit nih. Di sini di sebelah kiri aku sekarang udah ada Dokter Anesia Tania, dokter spesialis kulit dan kelamin di Plastik Klinik cabang Bendungan Hilir. Halo Dokter Anes. Halo Mbak Sekar. Dokter, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Mbak Sekar gimana? Alhamdulillah sehat juga dok. Dok, sekarang ini mungkin nggak sekarang banget sih, udah dari beberapa tahun lalu ya. Orang-orang tuh udah mulai menyuarakan kalau kita tuh harus pakai skincare yang sesuai sama tipe kulit dan lain sebagainya kayak gitu. Nah dok, sehari ini kita akan ngobrolin banyak tentang itu. Kemudian sebelum kita masuk nih dok ya, sebetulnya kita bisa nggak sih dok mendeteksi sendiri sebetulnya kulit kita itu jenisnya apa sih gitu. Kalaupun bisa nih dok, gimana sih cara yang benar buat kita tuh mendeteksi tipe kulit kita? Oke, nah sebelumnya sebenarnya sih bisa ya, kita asalkan kita tahu dulu nih tipe-tipe kulit itu apa. Sebenarnya mungkin nggak dari beberapa tahun yang lalu, mungkin dari zaman dulu nih, dari aku kecil juga biasanya kita produk-produk skincare itu kan udah dibagi. Ini buat kulit kering, ini buat kulit normal, ini buat kulit oily atau kombinasi gitu. Jadi sebenarnya udah dari dulu. Cuman mungkin makin kesini ilmu makin berkembang, pembagian kulit juga makin macam-macam. Benar Gitu. Nah, biasanya tuh yang paling simple yang kita bisa self diagnose sendiri adalah yang simple dulu deh. Jadi kulit kita itu normal, dry, oily atau kombinasi. Nah itu biasanya cara deteksinya adalah kita yang pertama cuci muka dulu. Jadi harus dalam kondisi muka bersih, baru kita bisa tahu nih jenis kulit itu sebenarnya kayak apa. Jadi kita cuci muka, terus kita biarin mungkin sekitar 1 jam. Nah kita lihat nih setelah cuci muka itu, kulit kita yang pertama dia itu kalau dipegang halus, kasar atau malah lengket gitu. Jadi normal, kulitnya kering atau malah berminyak. Terus kemudian juga kalau kulitnya kering tuh biasanya dipegangnya kasar, terus juga suka ada kayak kulit-kulit mati putih-putih kecil, kayak kulit ngelupas gitu. Jadi kalau kulit kering tuh kayak gitu, atau dia berasa kulitnya tuh kenceng atau ketarik gitu. Kalau kulitnya oily justru berasanya lengket, mulai ada minyak terutama di daerah T. Terus habis itu juga misalnya kalau pakai bedak nih, siang-siang tuh biasanya bedak atau makeupnya tuh udah mulai luntur gitu. Dan kulit oily itu biasanya lebih gampang berjerawat gitu. Nah kalau belakangan ini nambah satu jenis kulit lagi, biasanya sensitif, kulit sensitif. Nah kulit sensitif itu kalau kita self diagnose nih, kalau kita mau bilang kulitnya sensitif apa enggak, sebenarnya yang satu kulit kita gampang merah atau enggak. Jadi misalnya kalau orang yang kulitnya sensitif itu dia lagi panas-panasan atau dia habis pakai produk skincare yang baru atau apa tuh kadang-kadang suka berasa kulitnya merah atau gatal atau perih gitu. Jadi kulit yang sensitif tuh seperti itu. Jadi kulitnya tuh gampang banget bereaksi terhadap suatu bahan atau suatu kondisi yang baru gitu. Nah kira-kira itu sih yang bisa di self diagnosis. Nah kalau masalah kulit yang lain biasanya kita memang butuh bantuan profesional gitu. Oke dok, terus tadi dokter sempat sebutin juga tipe kulit kombinasi dok. Kalau kombinasi itu kayak gimana dok? Kalau kombinasi itu biasanya area T-nya berminyak, tapi area lainnya kering gitu. Jadi mungkin aja memang bawaan kulitnya begitu karena memang di daerah yang dahi, hidung itu memang kelenjar minyaknya lebih banyak. Tapi bisa juga aslinya dia berminyak, tapi dia pakai produk skincare yang terlalu drying, terlalu exfoliating, jadi beberapa area kulitnya malah jadi kering gitu. Berarti kita tak harus tahu tipe kulit kita tuh salah satu hal yang penting banget ya dok ya, karena ini akan menentukan juga skincare yang akan kita pakai. Betul. Kalau nih dok misalnya, ternyata aku merasa kayaknya setelah aku menduga-duga nih kayak kulitku ternyata oily nih, tapi ternyata pas aku coba oily, maksudnya skincare yang untuk kulit berminyak ternyata nggak cocok juga dok. Apakah ada masalah lain kah atau gimana dok? Nah kemungkinan bisa jadi satu ada masalah lain, misalnya kulitnya tuh gabungan oily tapi sensitif gitu. Jadi produk yang buat kulit oily itu kan biasanya lebih mengeringkan, atau dia mattifying atau clarifying atau dia exfoliating. Kalau ketemu tipe kulit yang sensitif juga pasti jadinya bereaksi gitu. Berarti itulah pentingnya kita harus tahu dulu
tipe kulit kita apa. Setelah itu Betul. kita baru tentukan ya dok ya. Oke dok, pertanyaan terakhir nih dok. Sekarang ini lagi banyak juga nih dok aplikasi yang dia itu bisa mendeteksi, klaimnya dia itu bisa mendeteksi tipe kulit kita gitu. Kemarin aku udah sempat coba juga nih dok nih, mungkin kita sambil kasih lihat ke teman-teman ya. Ini kita bisa tahu dari kayak ada skin score-nya, ada skin age-nya dok, kemudian ada skin condition dan ada skin type-nya juga. Apakah aplikasi-aplikasi kayak gini tuh akurat kah dok? Bisa membantukah? Nah, sebenarnya aplikasi-aplikasi yang di rumah seperti ini, dia itu basicnya teorinya bagus. Jadi dia biasanya tuh ngumpulin data banyak, jenis-jenis kulit orang, kemudian dia sadur jadi sebuah analisis gitu. Biasanya dia dari foto sama kuis, jadi harusnya ada kuis yang kita jawab gitu. Nah, tapi kalau harus kita lihat juga nih, kalau kita misalnya aplikasinya cara kerjanya kita harus ambil foto diri sendiri. Nah, itu harus dipastiin kita lagi nggak pakai makeup. Gitu, karena kan kalau aplikasi dari foto pasti dia mau analisis image-nya kan. Betul. Nah, kalau kita pakai makeup berarti kan keluhan kulit, terus tekstur segala macam pasti ketutup. Iya, betul, terus kedua lightingnya mesti bagus gitu. Terus ketiga kameranya mesti bagus. Kalau kameranya udah filteran atau kameranya yang masih blur gitu, smooth ya otomatis udah nggak akurat lagi pasti aplikasinya gitu. Ya kita lihat nih ya. Nah, sebenarnya yang penting juga kita harus tahu nih skor ini dari mana, terus skin age-nya hitungannya dari mana. Karena kalau yang kita pakai, biasanya kita di tempat praktek atau di klinik juga kadang-kadang pakai skin analysis namanya mesin. Jadi kita foto pasien terus nanti ada skornya. Nah, itu sebenarnya harus berdasarkan usia. Jadi mesin itu tuh punya data, misalnya usia aku 30. Nah, kulit orang 30 tuh normalnya atau di masyarakat, di populasi itu seperti apa. Nanti kulit kita dibandingin sama data itu gitu. Jadi harus ada data-data awal yang kita bisa pakai aplikasi gini. Tapi kalau aplikasinya cuma di foto, terus habis itu kita dikasih skor berdasarkan foto, nah itu ruang untuk salahnya tuh banyak banget sebenarnya gitu. Betul, dok. Oke, terus kemudian di sini juga ada skin condition-nya nih dok. Jadi di sini bisa melihat beberapa keluhan ya. Dan keluhan. Sebenarnya sih kalau dari foto kita bisa tuh lihat sensitivity, karena kan kita bisa lihat kulitnya merah-merah atau enggak. Dark circle kelihatan dong dari foto. Betul. Kecuali kita pakai make up. Kemudian komedo, wrinkle, acne juga dari foto. Kalau fotonya bagus dan cukup tajam itu kita bisa lihat. Jadi sebenarnya sih analisis image dari aplikasi ini cukup bagus. Cuman memang yang menurutku agak harus dicek lagi tuh yang skornya tuh dari mana, sama basic skin age-nya dari mana gitu. Datanya tuh data dari populasi siapa, ras mana gitu. Karena ngaruh ya. Kalau dia aplikasinya biasanya buatan barat misalnya, kulit kita sama kulit orang barat kan berbeda teksturnya dari awal gitu. Oke, kemudian yang terakhir tadi ada ini sih dok, skin type-nya dry di sini bilangnya. Nah, kadang-kadang susah sih kalau skin type dry, oily atau normal dari foto, karena kita kadang harus pegang ya. Kan tadi kalau dari self diagnosis kita harus pegang, harus ngerasain kulitnya kenceng atau enggak, kulitnya lengket atau enggak. Kalau dari foto soalnya kadang normal sama kering tuh susah dibedain gitu. Atau normal sama oily, kadang-kadang kalau lagi habis cuci muka atau oily-nya lagi nggak habis kena panas gitu, dia susah juga dibedain. Jadi agak susah sebenarnya kalau dari aplikasi aja. I see. Dok, sebetulnya skin type itu bisa berubah nggak sih? Bisa. Oh, setiap orang tuh bisa berubah skin type-nya? Sebenarnya dia punya bawaan skin type, tapi bergantung kondisi tuh jenis dan masalah kulit bisa berubah. Let's say pas remaja itu kan kita ada, terutama wanita ya. Jadi pas remaja itu kan biasanya hormon kita sedang aktif, lagi puber, kelenjar minyak lebih aktif, jadi kulitnya pasti cenderung oily. Makin usia, apalagi wanita mulai mendekati usia menopause, hormonnya turun lagi, otomatis minyak kulit berkurang, kulitnya jadi lebih kering. Gitu. Jadi bisa berubah sih. Bisa berubah. Apalagi kalau di tengah-tengah ada hamil, pakai pil hormon, terus habis itu ada bahkan penyakit-penyakit tertentu kayak infeksi gitu-gitu, setelah kita sembuh, tipe kulitnya bisa agak berubah dulu. Oke, berarti kondisinya mempengaruhi juga si tipe kulitnya ya dok nantinya. Oke lah kalau gitu.
Nah, sebetulnya itu pertanyaan terakhir sih dok. Tadi pertanyaan bonus dari aku. Oke deh, semoga menjawab ya. Menjawab dok. Dari dokter adakah yang mau disampaikan nih untuk teman-teman? Mungkin dia mau tadi kan dokter udah kasih tips atau gimana apa gitu, apa saran yang dokter mau sampaikan ke teman-teman terkait dengan skin type? Oke, jadi yang penting sih kita harus tahu juga skin type kita dan kita harus merawat kulit sesuai dengan jenis kulit dan masalah kulit kita saat ini gitu. Jadi jangan terpaku bahwa oh aku kulitnya berminyak terus kita pakai produk kulit berminyak padahal nggak cocok, tetap dipaksa karena kita merasa kulit kita berminyak, padahal kita harus pakai sesuatu skincare atau produk itu sesuai dengan kondisi kulit kita yang kita rasain sekarang gitu. Dan jangan lupa kalau kulit itu dinamis, jadi keluhan kita, tipe kulit kita, terus goals kulit yang kita mau capai itu akan berubah tergantung dari fase dimana kita lagi ada gitu. Oke, dan kalau emang membutuhkan bantuan profesional juga jangan segan untuk langsung konsultasi dengan dokter spesialis kulit dan kelamin ya, dengan dokter Anesia di Plaza Klinik Cabang Bendungan Hilir. Oke dok, kalau gitu terima kasih banyak ya dokter yang sudah hadir di Behind Beauty Podcast. Semoga juga materi kali ini bisa bermanfaat dan berguna untuk teman-teman yang mendengarkan. Oke, terima kasih semuanya, sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Sampai ketemu.